warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Azizah, NIM 200210204045. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan IPA yang diampu oleh Ibu Agustiningsih, SPD, MPD. Di sini saya akan praktikum IPA, yaitu tentang resonansi dan bunyi pada gelas kaca. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai tahap percobaan. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu gelas kaca dan air. Di sini saya mempunyai 4 gelas kaca yang masing-masing mempunyai volume air yang berbeda-beda. Untuk gelas yang pertama, volume airnya yaitu full. Untuk gelas yang kedua, volume airnya yaitu 3/4. Untuk gelas yang ketiga, volume airnya 1/2. Dan untuk gelas yang terakhir atau yang keempat, volume airnya 1/4. Resonansi dan bunyi sederhana pada gelas kaca. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh panjang ruang dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Sebelum memulai pada tahap percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bunyi, bahwa bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik gas, cair, maupun padat. Langkah yang pertama, masukkan 3 ruas jari kita atau 2 ruas jari ke dalam air. Aduk. Selanjutnya, putarkan 3 jari kita pada sekeliling bibir gelas. Dapat dilihat dan didengar bahwasanya pada volume air yang full, suara atau bunyi yang dihasilkan tidak begitu jelas. Langkah yang kedua, sama seperti yang tadi, masukkan 3 ruas jari kita, aduk, kemudian putar jari kita ke sekeliling bibir gelas. Dapat kita lihat dan kita dengar bahwasanya di gelas yang airnya tidak full ini masih terdapat kolom udara. Nah, kolom udara yang sedikit inilah yang membuat suara tidak begitu nyaring. Akan tetapi masih bisa menghasilkan bunyi. Selanjutnya gelas yang ketiga, gelas yang volume airnya 1/2 bagian. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Celupkan 3 ruas jari kita, aduk, kemudian gosokkan pada sekeliling bibir gelas. Nah, dapat kita lihat dan kita dengar bahwasanya pada percobaan ketiga ini bunyinya lebih nyaring dan lebih keras. Mengapa demikian? Karena pada percobaan sebelumnya kolom udara pada gelas itu lebih sedikit. Nah, dan sedangkan pada percobaan ketiga ini kolom udaranya lebih banyak. Maka bunyi yang dihasilkan pada gelas yang ketiga ini lebih nyaring dan lebih keras. Dan gelas yang terakhir yang volume airnya 1/4, langkahnya sama seperti tadi, tetap. Kemudian gosokkan 3 ruas jari ke sekeliling bibir gelas.
sebagaimana teman-teman dapat kita lihat dan kita dengar bahwasanya pada volume gelas yang airnya sedikit, maka bunyinya terdengar semakin keras dan nyaring. Karena apa? Karena kolom udara pada gelas tersebut ini lebih banyak daripada gelas-gelas sebelumnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat melalui berbagai medium, baik gas, cair, maupun padat. Semakin besar panjang ruang pada gelas atau semakin kecil volume air di dalamnya, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil panjang ruang pada gelas atau semakin besarnya volume air di dalamnya, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilnya. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda bergetar sehingga menyebabkan gangguan kerapatan pada medium. Nah, gangguan kerapatan pada medium berlangsung melalui interaksi molekul-molekul medium di sepanjang arah perambatan gelombang. Adapun molekul hanya bergetar ke depan dan ke belakang di sekitar posisi keseimbangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.